percepatan. Alhamdulillah. Salawat salam kita haturkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan harapan semoga nanti di yaumul qiyamah kita mendapat syafaat dan Tuhan pertolongannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tamu Allah, tamu Rasulullah, hafizahumullah. Jadi pada hari ini di tempat-tempat bersejarah, di lokasi-lokasi bersejarah, saya kayaknya lebih banyak bercerita tentang kisah perjuangan Rasulullah SAW di kota Madinah. Tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Mekah ataupun di kota Madinah adalah bukti yang paling konkret terjadi di Masjid Kuba. Area Jabal Uhud masih ada sampai sekarang untuk menunjukkan bahwa Jabal Uhud adalah ada sesuatu yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dan di kampung Kuba ini, ketika Rasulullah SAW berhijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, tanggal 1 Rabiul Awal beliau berangkat dari kota Mekah untuk berhijrah ketika beliau berumur 53 tahun. Di ketika Rasulullah berumur 53 tahun, Rasulullah berangkat dari kota Mekah menuju ke kota Madinah untuk berhijrah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'an. Sehingga Allah menyuruh untuk berhijrah ke kota Madinah di saat Rasulullah berumur 53 tahun. Ada yang berumur 53 tahun dari kota Mekah menuju kota Madinah untuk berhijrah ketika beliau berumur 53 tahun. Ini adalah Masjid Bilal bin Rabah. Namanya Masjid Bilal bin Rabah. Ini yang pertama, yaitu Masjid Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah berpetualang. Beliau lahir di Habasyah, Ethiopia sekarang. Lahir di situ di negeri Habasyah, lalu pergi untuk berniaga menuju ke kota Makkah Al-Mukarramah. Dan di kota Makkah Al-Mukarramah beliau menjadi seorang budak atau seorang pesuruh dari tuannya. Jadi sehingga Bilal sebelum masuk Islam beliau adalah seorang budak. Akan tetapi kata Bilal, saya selalu istiqomah melaksanakan sholat sunnah dulu. Umrah bersama Insya Allah berkah. Allah Akbar. Dadah dulu, dadah. Umrah bersama Umrah bersama NRA. Berkah. I dream of freedom, I dream of peace of mind, I dream of love, supernatural love, and everything I have makes me long for more. And the more that I have, the more I long for more. So this makes me realize that this world will never satisfy my Makanya ini kita masjid ini di Sinaga Masjid Jumat much I obtain,
Jadi di titik masjid inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau kita umat Islam, bukan dari saya. Ya, jadi di sini Pak Bu ya, pertama kali sholat Jumat dilaksanakan dan pertama kali sholat Jumat diwajibkan kepada umat Islam yang laki-laki. Jadi sholat Jumat itu wajib kepada laki-laki Pak Bu ya, tapi perempuan boleh ikutan. Maka nanti jangan sia-siakan ibu-ibu ya, ikutan juga melaksanakan keluargaan, nanti insya Allah akan mendapatkan nilai pahala juga. Buah zaitun, ya, dan kacang-kacangan dan segala jenis kacang-kacangan Pak Bu ya juga dijual juga di sana. Apabila nanti para jemaah mendapatkan harga yang lebih ekonomis di luar sana ketimbang di kebun kurma ini nantinya Pak Bu ya, para jemaah tidak perlu cemas, tidak perlu kecewa para jemaah ya, karena seperti pendatang mengatakan ada harga ada barang kan begitu ya. Ya, kualitasnya memang beda Pak Bu ya, dan memang di situ sudah terjamin kurma itu 100% menurut jenisnya masing-masing. Artinya begini Pak Bu ya, kalau 3 tangan itu A2 maka 100% itu A2. Kalau 3 tangan ini sukari maka itu 100% sukari. Karena di luar sana banyak juga yang diupload Pak Bu ya. A2 diupload, kadang diupload dengan bukan A2 dan begitu pun jenis-jenis lainnya. Oleh karena itu kalau ada perbedaan harga para jamaah tidak perlu cepat juga Pak Bu ya. Dan juga para jamaah dari segi kualitas juga di sana lebih segar Pak Bu ya. Juga para jamaah karena saya sendiri telah membuktikan pernah beli di luar sana cepat busuk. Iya, kalau seperti itu. Itu yang secara harga daripada yang biasa. Iya. Tentunya para jemaah insya Allah para jemaah pada tahu Pak Bu ya, kurma yang paling afdal yaitu kurma A2, kurma 3 tadi yang saya sebutkan kemarin di tempat sajadah itu. Di sana ada kurma A2 yang terbaik kualitasnya para jemaah, cuma harganya itu juga terbaik juga harganya. Itu kurma 3 itu bervariasi Bu. Ada begitu bermata kecepatan itu. Ya, itu 7 karena kan itu makan 7 dan begitu kan sesuai kata Nabi ya. Ada juga yang dibuat puluhan, pokoknya bervariasi. Aku terus pokoknya akan mengikuti apa yang ada di sana dan itu gratis walaupun sampai kenyang. Tapi itu yang berada di dalam ruangan nanti. Di belakang ruangan itu para jamaah ada juga tuh orang jualan bakso dan lain sebagainya, jus juga kadang ada. Ya. Kalau yang itu jangan dicicipin Pak Bu ya, harus langsung bayar kalau itu. Ya. Jangan dicicipin. Ya. Dicicipin semangkok katanya. Ya. 20 rial kalau tidak berubah harganya. Bergerak ya, jadi masih ada beberapa tempat lagi para jamaah karena itu tetap dimohon kedisiplinan dari para jamaah Pak Bu ya. Kita akan kembali ke hotel setelah Uhud, kita ke Masjid Jami'ah Hamdah ya. Kemudian menuju ke hotel dan para jamaah silakan melaksanakan sholat Jumat ya. Resikonya nggak main-main Pak Bu ya, kalau lakukan itu nah itu bisa hangus gitu. Iya. Banyak ketentuan jenis kurma muda. Ya. Untuk kurma muda para jamaah saya sarankan jangan belanja sekarang dulu. Nanti belanjanya begitu saja biar tidak keburu layu Pak Bu ya. Ya biar tidak keburu layu, karena kan masih beberapa hari lagi, anggaplah 1 minggu lagi kan baru sampai di Indonesia itu barang. Iya, keburu tua itu nanti atau keburu kering.
Itu tempatnya terutama kali di sekitar Masjid Utama cukup menarik dan juga cukup indah. Jadi para jemaah diharapkan pada hadir semua. Meningkat 313 meningkat menjadi tadinya 1000, tapi ada sekitar 300 orang mengaku itu dari setengah jalan untuk mengumpulkan kemerdekaan Islam. Diharapkan nanti melakukan salat dan mereka orang mengaku akan kembali berpuasa di Madinah ini. Dianjurkan oleh Nabi kalau sampai 3.000 pasukan muslimin nanti akan mengumpul betul-betul orang. Maka oleh Nabi untuk menetralisir keadaan itu, para jemaah oleh Nabi dipilihlah kawasan medan perang Uhud untuk dijadikan tempat ini medan perang. Oleh Nabi diperintah untuk tidak turun apapun yang terjadi. Tapi mereka mengira perang sudah benar-benar selesai sehingga mereka turun para jemaah dan kondisi itu dimanfaatkan lebih kedua untuk menyerang balik. Kadailah pertahanan umat Islam dengan bayi Rasulullah dan ada ibu sukuannya. Nah itu satu ibu sukuan dengan Sayyidina Hamzah itu. Ya, makanya dari kecil mereka hidup bersama para jamaah ketika Sayyidina Hamzah dewasa, maka Nabi sangat terpukul dengan Your words will never fall away. Relatives will save you. Only your deeds will do you. Ya Sayyidana Ya Mau'idal Mukhtar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Sayyidana Abdullah. Biggest dreams to see you. Dibangun sebagai kenang-kenangan untuk para sahabat yang meninggal dunia saat perang Uhud. Yang itu gunung kecil namanya Jabal Rumah Pemanah, tempat Rasulullah menaruh I dream of freedom, I dream of peace of mind, I dream of love, supernatural love, and everything I have makes me long for more. The more that I have, the more I long for more. So this makes me realize that this world will never satisfy my heart, no matter how much I obtain. So my dream for Jannah grows day by day, and I pray to Allah to guide me all the way till I make it to His paradise. Biggest dreams to see. وأفضل الجزاء وارفع درجاتهم وأكرم مقامهم بفضلك وكرامك يا أكرم الأكرمين. Relatives will save you. Only your deeds will do you good. Don't be satisfied for all we have. We have to thank you.
Umroh bersama NRA insya Allah mabrur. Tapi semua 70 orang itu sudah ada. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, wala tahsabanna alladziina qutilu amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian menyangka bahwa orang yang yang gugur di jalan Allah, mati di jalan Allah, perang seperti di Uhud ini, mati. Bala dia hidup, Allah memberikan rezeki. Darah syuhada itu masih segar, itu ngembang itu, sehingga sekarang itu ada pagar, di pagar itu makam syuhada di sana. Orang yang jalan yang gugur di jalan Allah itu tidak meninggal. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa kekalahan di medan Uhud tadi sudah terjadi. Tancilnya umat Islam dengan harta rampasan atau ghanimah sebelum waktunya, rebutan turis. Rasulullah SAW sudah mengkutubkan sebelumnya, apapun yang terjadi jangan meninggalkan tempat ini. Maka tadi ada bukit kecil namanya bukit rumah, tempat pasukan kemana. Sekitar berapa itu, 50 orang yang ditutup oleh kami, dikumpulkan di tempat di Gunung Rimah, ya. Ada dua sumber di situ, Rimah Jabal Ainain, dua sumber yang ada di situ. Lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berpesan, la tatruku makanakum sawa'un in tasra'u walidna. Jangan meninggalkan tempat kemana-mana pun, ya. Di tempat ini menang atau kalah, mereka itu lupa dengan harta-harta yang bertukan di medan Uhud. Itu orang kafir ini kan pintar sekali, duitnya itu di bawah, semua itu rampasan, harta rampasan itu godona di bawah, senjata yang mahal tinggi itu, lalu kemudian fasilitas yang perang itu di bawah semua, juga istri-istrinya. Kemudian Bapak sekalian mengatakan bahwa perang Uhud ini adalah anak. Baik, sudah selesai dari medan Uhud. Kita langsung kemudian, ya. Yang pertama betul sebentar ini adalah masjid Jadus, yang kedua adalah Tabuk atau perang Taif. Jadi perang yang terjadi di Madinah ini itu adalah para sahabat atau utusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syahmul betul itu senjata yang lainnya itu dasar para perang. Baik kepada itu sekalian, Madinah Al-Munawwarah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah berapa itu 16 bulan, ya, hijrah dari Mekah itu 16 bulan. Di sini kiblatnya masih ke Masjidil Aqsa. Jadi tahun kedua Hijriah berubah kiblat itu juga bukan di Masjid Nabawi, itu berubah kiblat. Hanya di perkampungan Bani Salamah buat yang dikenal masjid kiblat. Dulu bukan masjid, karena Rasulullah jadi diberi nama dua kiblat itu karena dua kiblat pertama itu Masjidil Aqsa, lalu kemudian yang kedua dua rakaat yang terakhir itu. Namun Allah belum izinkan sesuai dengan ayat Al-Quran dan tardo angkan Yahud wala Nasoro, dan tidak diambil belakang. Apa yang dikatakan oleh orang Yahudi itu seperti itu ayatnya. Tidak melihat ya, karena sedang renovasi sana pagar atau khotbah itu penting itu ya, untuk tidak bisa masuk ke Madinah Al-Munawwarah. Itu lebih besar lagi ya, kekuatan 10.000. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cuma menyiapkan 3.000 kekuatan. Orang kafir Quraisy yang bersekongkol dengan munafikin atau Yahudi Madinah berkelompok namanya Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Mustalik,
ini bersekongkol dengan Yahudi Madinah, munafikin Madinah, sehingga sampai kekuatan itu 10.000 kekuatan orang kafir Mekah untuk menyerang Madinah kembali. Namun perang ini sekalipun Nabi SAW menyiapkan 3.000 tidak sampai terjadi pertempuran. Kenapa? Karena Salman Al-Farisi, seorang sahabat, strategi perangnya pandai sekali, itu seorang Iran dia ya. Jadi disetujui oleh Nabi SAW bahwa Salman Al-Farisi ini adalah ngalih parit untuk tidak bisa masuk atau bentengnya pertahanan kita Islam supaya tidak memasuki Madinah Al-Munawwarah. Kalian dudukkan kita ya sebelah kiri yang pada itu ada ini juga kita kalimatul haq, termasuk kalimat yang benar, karena sudah sultanul jahilin bukan ini namanya kebenaran tegakkan makmur nahi mungkar, itu menegakkan kebenaran itu juga jihad fisabilillah. Jadi itu mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, sebulan dari ini kita membawa oleh-oleh, bukan hanya oleh-oleh yang tadi beli dan juga oleh-oleh yang kita bikin dulu, jadi oleh-oleh yang berkah. Amin ya rabbal alamin. My biggest dreams to see you